Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab yang sangat terkenal yang memuat tentang pribadi Rasulullah SAW, baik jasmani maupun ruhaninya, adalah Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Sangat terkenal begini. Saya akan kutip dari hadis buku yang kedua yang juga sangat populer, yaitu Siratul Rijal wa Haular Rasul karya Imam Hani Al-Hajj. Juga sama-sama terkenal dua buku ini tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dari ujung rambut sampai ujung kuku, diterangkan dalam hadis-hadis Imam At-Tirmizi itu. Kata Abdullah ibn Mas'ud di dalam kitab karya Hani Al-Hajj ini, pada waktu Rasulullah SAW memberikan tausiah di sebuah majelis di Masjid Nabawi itu, dan baru saja Allah turunkan salah satu surat Al-Baqarah ayat 245 itu. Ya. Allah bacakan pada waktu itu di hadapan para jamaah. Allah berfirman, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, meminjamkan kepada Allah qardhan hasanan, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran, maka Allah akan melunasi pinjaman itu dengan berlipat ganda. Ad'afan katsir, berlipat-lipat kali pelunasan pinjaman tadi. Ya. Allah yaqbidu wa yabsutu, ya, wa ilaihi turja'un. Allah bisa menyempitkan dan melampangkan rizki seseorang, dan kepadanya lah semua itu dikembalikan. Baru saja ayat ini turun Pak pada Rasulullah SAW di majlis itu. Kata Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat Nabi setia yang bernama Sabit bin Dahdah, berkata, "Ya Rasulullah, apakah Allah ingin meminjam kepada kita?" Rasul bilang, "Iya, Allah memerlukan pinjaman daripada kita." Lalu kata Sabit bin Dahdah, "Kesenikan dua tanganmu ya Rasulullah." Lalu Rasul angkat dua tangannya. Lalu Sabit bin Dahdah menyerahkan kunci. "Ya Rasulullah, aku serahkan kunci kebunku yang berisi 600 batang pohon kurma yang sedang berbuah." Diberikan. "Ini aku berikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala." Tuh Pak, sahabat Nabi, dengar ayat tentang Allah memerlukan pinjaman, Sabit bin Dahdah nggak perlu pikir panjang lagi. Dia langsung serahkan kebunnya. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Dia sampaikan kepada anak istrinya, "Kita harus pindah rumah." Karena memang dia ini orang yang beradab. Oleh karena itu, amalan yang paling mulia bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki adalah qardun hasan. Apa qardun hasan? Itu pinjaman yang lunak, pinjaman yang baik. Kalau kita meminjamkan kepada orang kaya, Pak, kan kita tenang ya, karena ada kemungkinan dia melunasi, Pak. Nih, kita ngasih pinjam kepada orang kaya, kan orang kaya juga kadang-kadang perlu ya, ngedadak, mungkin uang ngedadak atau perlu sesuatu yang ngedadak. Kita memberikan pinjaman kepada dia itu tenang, Pak. Ya. Tidak ada rasa khawatir tidak akan bayar, enggak.
orang kaya dan dia tidak ada masalah, percaya gitu. Sekarang yang meminjam itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya dan zat yang tidak pernah dusta dan zat maha pengasih penyayang. Pasti akan dia bayar. Dia akan bayar. Oleh itu kita tenang kalau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, tenang. Bahkan dia berjanji akan melipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat pinjamannya itu. Dalam ayat lain surat subhanallah As-Saba ayat 36 ya, fa wa yukhlifuh. Apa saja yang kau telah berikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala itu atau infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti menggantinya. Ganti Pak Allah. Bahkan malaikat pas setiap pagi dan sore itu turun kepada umat manusia ini ya, dan melihat siapa di antara hamba Allah ini yang memberikan pinjaman kepada Allah berupa zakat, infak atau sedekah. Ya. Malaikat Pak pagi-pagi turun ya. Kita belum bangun dia sudah nongkrong depan pintu Pak. Siapa yang pagi ini memberikan infak sedekah? Ya. Kata malaikat ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafat. Ya Allah, malaikat berdoa pada Allah, ya Allah, berikan kepada orang ini yang telah berinfak dengan penggantian yang lebih banyak. Allah mendoakan kita. Pagi-pagi kita sedekah, isi kain celeng di pojok masjid itu. Malaikat langsung berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Rabb, berikan kepada orang yang telah bersedekah ini pengganti yang lebih banyak. Gimana enak Pak kalau kita bisa bersedekah. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki. Bukan berarti harus orang kaya, tidak ya. Orang yang terbatas pun kalau dia punya kelapangan rezeki, dia pasti sedekah Pak. Kita baca surat apa tuh, Al-Imran kali ya, yang sering dibaca oleh imam itu, fisri wa dharra ya. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit, dia tetap berinfak. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ya. Allah ini ngomong, bukan ayat tapi hadis qudsi. Allah bilang begini. Ya ibna Adam, anfik alaika. Wahai hambaku, berinfaklah kalian, maka aku akan berinfak kepadamu. Coba tuh, Allah nyuruh kita berinfak dalam hadis qudsi itu, dan Allah berjanji akan berinfak kepada kita kalau kita berinfak. Kan enak ya. Dan infak Allah kepada kita tuh ya, balasannya berpuluh-puluh kali lipat. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 261 mungkin ya, 61. Apa? Allah berlipat ganda balasannya hingga 700 kali lipat. Ya. Ya. Jadi setiap kita berinfak 1 rupiah, Allah balas 700 rupiah minimal. Balasannya besar kelipatannya, 700 kali lipat. Itu minimal. Bahkan al-afan kasiron, tak terhingga balasnya itu. Dulu Pak, kata Siti Aisyah nih, sebelum Rasulullah SAW wafat Pak, para istri Nabi kumpul Pak. Kumpul tuh ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau engkau wafat ya Rasulullah, kira-kira siapa di antara istri-istri engkau ini yang akan segera menemuimu di akhirat? Maksudnya wafat juga gitu ya. Kan kalau ketemu Rasul senang Pak ya. Sekalipun dalam akhirat dalam barzakh ketemu Nabi itu senang. Jadi Siti Aisyah ada semacam kecemburuan. Kira-kira Rasulullah, siapa sahabat istri Anda ini yang setelah engkau wafat yang segera menyusul engkau? Kata Rasulullah SAW,
di antara istriku yang panjang tangannya, maka dia akan segera menyusulku, bertemu dengan diriku di akhirat. Istri Nabi, Pak, cari penggaris, Pak, jidar. Dulu nggak ada mereknya kan. Ya, kalau kita kan sekarang ada buatan Cina tuh ya, gak penggarisnya. Cari jidar, diukur tangannya, Pak. Semua istri Nabi itu tangannya diukur, Pak, panjangnya tuh ya. Siapa yang paling panjang istri Nabi itu? Ternyata yang paling panjang adalah Saudah binti Zam'ah, istri Nabi yang didikahi berbarengan dengan Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah. Waktu itu kan Rasul ditawarkan dua wanita tuh. Siti Aisyah yang perawan, Siti Saudah binti Zam'ah yang janda. Rasul pilih Siti Saudah, tidak langsung Siti Aisyah sekalipun perawan ABG, enggak. Siti Saudah baru ditandem dengan Siti Aisyah. Siti Saudah panjang tangannya. Lah para istri Nabi itu bilang, waduh, bentar lagi setelah Rasul wafat nih, engkau Siti Saudah, ya. Semua pada minta maaf tuh, Pak. Saya maafkan saya, ya. Semua minta maaf, takut ada dosa di antara kita nih. Karena dia mesti dia setelah Rasul wafat, Siti Saudah. Kalau ada utang segera dilunasin. Semua beres lah urusan dunia tuh. Rasul wafat, ya. Ternyata Siti Saudah tidak wafat, tidak meninggal, Pak. Loh, malah yang meninggal duluan adalah Zainab. Loh, kok Zainab dibilang yang meninggal duluan? Rasul bilang yang panjang tangannya, ya. Tapi kenapa Zainab yang meninggal duluan, bukan Siti Saudah yang panjang tangannya? Kemudian setelah itu barulah istri Nabi itu faham bahwa maksudkan panjang tangannya itu adalah orang yang senang bersedekah, berinfak, berzakat. Dan Zainab adalah salah satu istri Nabi yang senang bersedekah. Oh, tahu rasanya begitu, Pak. Oh, jadi yang dimaksudkan panjang tangan itu senang bersedekah. Kalau pepatah di kita kan panjang tangannya apa? Suka mencuri ya. Tapi pepatah Arab yang panjang tangannya itu maksudnya yang senang bersedekah. Hadirin rahmat Subhanahu wa taala. Rasul menjanjikan pada kita, ya, orang yang bersedekah itu dia akan menjadi naungan, ya. Rasul bilang, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsala bainan nas." Ya. Setiap orang di akhirat itu akan dipayungi, Pak, dengan sedekahnya. Bayangkan, Pak, jarak kepala dengan matahari cuma 1 mil, pada hadis cuma 1 mil. Kita hari ini, ya, siang gini bukan main, panasnya luar biasa. Itu jaraknya jutaan kilometer. Nanti cuma 1 mil, Pak. Ya. Dan gak ada orang yang bisa dimintai tolong pada kita. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Jangankan kita, orang tua kita, anak kita, masing-masing gak urusan. Tentang gimana saudara lari semua, anak lari, istri lari, orang tua lari semua. Yauma yafirul mar'u min akhih. Semua orang lari meninggalkan kita, urusan masing-masing. Tatkala kita punya sedekah, Pak, ya, itu jadi payung kita. Nggak perlu cari tempat teduh karena nggak ada tempat teduh, ya. Adem dengan naungan sedekah kita. Semakin banyak sedekah, semakin banyak naungan melindungi kita. Enak. Sana nggak ada yang jual aqua, panas. Tapi dengan payung naungan itu kita tenang, Pak. Lalu kapan sedekah itu kita bisa berikan agar bermanfaat, akan bisa menjadi payung? Rasul berkata dalam hadis Bukhari Muslim, ya, kata beliau, in tasaddaqa wa anta sahihun syahihun wa tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang terbaik itu di saat kamu sedang sehat. Kita sedang sehat itu, bersedekahlah. Karena kata Rasulullah, la tamhilu hatta idza balagatil hulqum wa qulta
likulanin fada lifulanin kaza qad kana lifulanin. Jangan kau tunda sedekahmu itu sampai atau hingga nafasmu ada di kerongkongan baru kamu ngomong, ini buat si fulan, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Karena pada waktu itu sebetulnya harta itu sudah terbagi. Kita nih Pak, waktu sakaratul maut itu sebenarnya harta kita sudah dibagi dengan ahli waris, baik diikrarkan maupun tidak. Harta kita rumah mewah itu cepat atau lambat akan dibagi kepada anak-anak pewaris kita, baik ngomong ataupun tidak ya. Baik kita wasiat atau tidak wasiat tetap dibagi itu. Kita dipaksa oleh Allah untuk membagi harta kita itu kepada pewaris-pewaris kita. Oleh karena itu kalau pengen nyaman, bagikan harta itu sebelum kita meninggal. Bikin wasiat boleh, bagus. Jadi jangan kemudian begitu sudah sakaratul maut baru kita ngomong, ini untuk si fulan, ini untuk pembantu, ini untuk masjid, ini untuk RW, ini untuk rumah sakit, untuk fakir miskin. Dah gunanya, nggak kepake. Karena harta itu sudah terbagi sebetulnya kepada pewaris. Ya. Anta sahihun pada waktu sehat. Yang kedua, anta syahihun. Apa syahih itu? Semangat ya, bergairah, syahih. Semangat untuk berinfak. Pada waktu itulah kita ada keinginan ya. Kemudian Rasul bilang fatahsyal faqra, dan kamu juga takut miskin. Jadi pada waktu takut miskin itulah sedekah itu bernilai besar. Wah, kalau saya berikan sedekah nanti saya miskin. Nah, pada waktu itulah sebetulnya kita memberikan sedekah terbaik. Wa ta'mulul gina, dan kita berangan-angan pengen jadi orang paling kaya. Kan kalau kita pengen cita-cita pengen kaya, ngasih sedekah itu sayang Pak. Atau takut miskin sayang juga. Lah jadi 4 perkara itu ya harus ajarkan itu sedekah yang terbaik. Ketika kita sehat, ketika bersemangat untuk cari nafkah, ketika kita takut miskin, ketika berangan-angan ingin jadi orang kaya. Ini Pak, kalau kita sedekah itu jangan khawatir untuk kemudian berkurang. Kan Rasul berkata, mana qasad sadaqatum mim malin ya. Sesungguhnya tidak akan pernah sedekah itu mengurangi harta yang kamu miliki. Artinya apa? Kalau kita bersedekah itu balasannya waktu di dunia Pak. Bukan hanya di akhirat, tapi waktu di dunia pun Allah akan berikan balasan itu. Hadis ini menjelaskan tentang itu Pak. Mana qasad sadaqatin mim malin ya. Tidak akan pernah berkurang harta itu karena sedekah. Jadi kalau kita ada kesempatan bersedekah, berikan. Bahkan di antara amal yang terbaik itu apa? Adwamuhu wa in qalla. Sedekah yang rutin sekalipun sedikit. Sedekah itu tidak harus nilai besar, tidak. Sedikit tapi dia rutin. Ya. Zakat, infak, sedekah. Dan ini semua Pak, 3 perkara itu menjadi komponen ekonomi Islam. Sekarang kita cerita sebagai anak bangsa, kesulitan ekonomi, ya, kemiskinan, keterpurukan ekonomi. Karena memang umat Islam sendiri berat untuk melaksanakan ekonomi Islam. Orang Islam sendiri sulit untuk melaksanakan ekonomi Islam. Jangan salahkan kemudian orang-orang itu korupsi dan sebagainya. Ya. Karena memang juga sebetulnya pertama dia karena nafsu dan mungkin ada hasrat untuk memakmurkan rakyatnya, tapi salah caranya. Padahal ada pos zakat, infak, sedekah, dan pernah dibuktikan apa di zaman para sahabat, para rasyidin, dengan 3 perkara ini mampu mengangkat derajat ekonomi Islam. Bayangkan dalam waktu kurang dari 3 tahun Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, menaikkan tingkat ekonomi Islam pada waktu itu sampai semua orang yang punya utang dilunasi sama Khalifah. Semua orang fakir miskin disantuni, pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua gratis. Luar biasa. Tidakkah kita menginginkan itu?
Wah, itu kan tugas negara. Iya, memang tugas negara. Tapi kita bisa mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kalau satu RW ini semuanya bisa menafkahkan rezekinya, sebagian rezekinya di jalan Allah, Allah pasti berikan keberkahan kepada kita. Berupa apa? Berupa kesejahteraan dan kemakmuran di kampung kita. Jangan berpikir tentang nasional yang terlalu besar, terlalu berat. Di kampung kita saja. Kalau kita bisa sisihkan sebagian rezeki kita untuk masjid saja, ya, untuk basis kita, saya percaya dan yakin dengan ayat Quran dan hadis Rasul, di kampung ini akan sejahtera dan makmur. Tidak akan ada orang yang sampai keteter ekonomi, tidak ada yang sampai sengsara di RW kita. Kalau kita bisa kelola, hanya memang perlu pengelola yang amanah. Ya. Alhamdulillah di kita. Mudah-mudahan ke depan ada orang-orang yang peduli dengan ekonomi masyarakat di kampung kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita memahami hadis tadi dan mengamalkannya dan mempraktikkannya. Itu saja. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.